Berapa Pak? Perjuangan buat bisa buat bawa mobil. Itu masuk ke dunia farmasi yang Pak RW sekarang dulu ini gitu. Lama pertama dia bekerja, jadi kan marketing biasa kan ya. Iya. Jadi mengenalkan personal dulu, baru mengenalkan obatnya. Iya, sekitar saja paling dokter kan juga karena farmasi terlalu banyak, terus pasien gitu. Boleh talenan juga, boleh talenan. Boleh talenan dong. Poinnya bagaimana gitu kan. Nah, lumayan tuh sekali atau sejam 2 jam itu kita udah belajar. Nah, besok pas pelaksanaannya kita udah nggak tanggung lagi. Dokter siang, dokter malam. Ya kalau saatnya kita misalnya kan gitu. Jadi ya memang sebelumnya kita pilah-pilah dulu kan. Ibaratnya ini mana potensinya yang baik, mana yang kelasnya yang bagus gitu kan. Jadi nggak sembarang dokter juga. Nah, ada misal dari 100 itu ada dokter, jadi ada apoteker. Iya, gitu lama-lama banyak yang dulu gitu. Jadi udah berapa wanita yang ditaklukkan Pak? Aduh, ya memang tugas kita seperti itu gitu. Jadi pendekatan itu, kenal itu bukan hanya sekedar kenal gitu kan. Ya, kalau perlu pacaran ya pacaran. Yang penting tujuannya targetnya itu gol aja gitu ya Pak ya. Tercapai semua. Tercapai gitu, memenuhi target lah dari atasan. Iya. Gitu. Ternyata berat juga di dunia marketing ya. Awalnya saya juga gimana nih kita, saya belum pernah keluar, belum pernah bergaul gitu kan, dalam artian secara komunikasi sama orang masih repotan gitu loh. Tapi ya memang pertama itu apa, niat kita untuk bekerja, kemudian juga kita buat happy gitu loh, buat seneng gitu kan. Ya lama-lama alhamdulillah ada jalannya gitu. Alhamdulillah. Nah berarti dasarnya sampai Pak RW jadi RW dia sekarang gitu ya. Berarti itu dari marketing itu. Iya, itu. Sampai sekarang kan Pak RW jadi katakanlah di Pondok Cabe Ilir ini menjadi RW percontohan gitu ya. Padahal Pak RW nggak pernah tuh jadi RT atau jadi pengurus di lingkungan, nggak pernah tuh Pak. Tahu jadi RW aja gitu ya. Ya makanya saya jadi RW juga awalnya bukan ujuk-ujuk saya yang daftar mencalonkan jadi RW gitu ya. Jadi iya senior RW dan RT senior lah yang menunjuk saya untuk menjadi RW gitu kan. Awalnya saya jadi RW itu kan saya juga nggak tahu gitu kenapa jadi satu nama terpilih nama saya gitu. Karena tadi kali Pak pintar ngomong. Bukan. Bukan. Memang kan saya pada dasarnya dari masih sekolah sampai lulus sekolah itu seneng berorganisasi gitu kan. Seneng berteman sama orang gitu loh. Jadi saya pernah menjabat ketua remaja Al-Falah juga saya ketua yang keberapa ya, kalau nggak salah ke-5 atau ke-6 gitu loh. Awalnya juga biasa-biasa aja, tetapi sejak kepemimpinan saya, remaja Al-Falah itu tambah berkibar lah, boleh kata seperti itu. Karena apa? Saya mendukung dari teman-teman misalnya yang hobi musik gitu kan, seperti Bang Amir, Bang Basit gitu kan. Ya saya ini gitu, saya support gitu kan. Saya beliin gitar waktu itu 2, sehingga terciptalah lagu-lagu Islami saat itu gitu kan. Jadi setiap ada maulid, hari-hari besar di remaja Al-Falah itu, mereka tampil menciptakan lagu. Jadi saya sampai ingat sekali tuh lagunya kayak begini, mengenangkan nasib perjuangan. Ya itu kan salah satu lagunya dari remaja Al-Falah. Karena remaja Al-Falah itu dulu pencinta lagu India, jadi banyak kan dari musik-musik India cuman di Indonesia kan gitu. Kirain perempuan aja yang demen India. Blok-blok selatan itu udah lagu-lagu India semua itu pokoknya ya. Jadi lagu-lagu Islami berinspirasi dari situ gitu. Kemudian yang hobi musik ya saya support untuk di dunia musiknya. Sehingga waktu itu punya nasyid, grup nasyid Al-Falah. Akhirnya lama-lama kan tampil di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Araf, Masjid Irmada, Darul Rahman, Cipayung tuh.
lama-lama jadi sering dipanggil gitu loh. Oh. Gitu, remaja-remaja Alfala gitu. Waktu itu di prakarya saya ya Bang Amir, Bang Basit, terus vokalisnya Nia gitu kan. Terus di yang olahraga, ya kita support juga olahraganya gitu. Waktu itu sampai ngadu bola itu daerah Bogor itu. Di bela-belain dan Pak. Bela-belain itu kita ikut keluar terus ngadu bola ke Bogor. Waktu itu pinjem mobil engkelnya Haji Hasan tuh. Dengan penuh banget itu mobil kan. Kita ngeri loh. Sampai di sana tahu sendiri orang daerah sana kan, kalau kalah ngamuk semua. Waduh, kayak kita udah seperti kayak apa gitu ketakutannya. Udah gitu bukan sekedar ngamuk dong, daerahnya daerah. Tapi kan punya bacaannya juga Bapak ya. Alhamdulillah saya punya pegangan. jadi bahkan di zaman saya itu Al-Falah itu punya waktu itu musola Mujahidin masih belum seperti sekarang ini. Yeah. Dia masih lantai atasnya itu masih papan gitu loh. Nah daripada nggak dimanfaatin, saya manfaatin tuh, saya cari buku-buku yang udah nggak kepake lah dari warga, dari waktu itu almarhum Haji Yahya kan dia punya percetakan tuh. Saya bikin proposal untuk minta buku, sehingga banyak tuh jadi buku perpustakaan gitu loh. Ditambah saya berdayakan tuh remaja-remaja itu. Jadi sebelum ada bimbingan anak sekolah ini, seperti sekarang kan ada Bimba, ada atau tempat-tempat kursus gitu ya. Betul, banyak nama jamur lah Pak ya. Dulu remaja Alfala sudah memprakarsai itu. Kan ada beberapa seperti adik saya, Sahal itu, dia bisa matematik. Adik-adik yang umur TK, SD gitu kan, belajar gitu di musola gitu, matematik, bisa baca matematik gitu kan, si Sahal. Terus ada sebelum dulu belum ada si Taufik, Ustaz Taufik gitu kan, dia masih anggota remaja Alfala. Akhirnya jadi adik saya jadi Pak. Awalnya dari situ mungkin dia pinter bahasa Arab gitu kan, belajar. Jadi anak-anak yang mau kursus bahasa Arab ya ada. Terus anak matematik ada gitu kan. Jadi musola itu benar-benar hidup lah Pak ya. Jadi bukan sekedar ibadah 5 waktu doang ya Pak ya. Karena saya pikir kalau sudah pengajian terus lama-lama ya bosen gitu kan. Tapi bagaimana saya berpikiran agar di bawah kita, di bawah generasi kita juga bisa mengenalkan terutama ya ke musola gitu kan ya, agar dia ingat untuk belajar gitu di musola. Kemudian bahasa Inggris juga, waktu itu almarhumah Larinda, dia kan pinter bahasa Inggris. Jadi banyak pelajaran tuh, banyak tempat kursus gitu loh. Gitu sehingga zaman saya memimpin Al-Falah ini itu ya alhamdulillah agak menonjol, bukan saya membanggakan diri ya, tapi kenyataannya begitulah. Begitu begitu kan, jadi nggak stagnan pengajian doang gitu loh. Nah dari situ mungkin tokoh-tokoh melihat gitu Pak ya. Saat itu memang kan biasanya kalau orang kita orang Betawi ini kalau lebaran tur gitu kan, tur gitu loh. Saat kepemimpinan saya remaja Alfala tur paling banyak kali 5 bus gitu. 5 bis? 5 bus besar gitu kan. Gitu. Berarti 300 orang tuh Pak ya kalau kali 60 ya? Iya. Jadi bukan hanya dari remajanya, tapi masyarakat juga pada pengen ikut tur ya. Di zaman dulu masih ada tur gitu, setiap lebaran biasa refreshing tahunan. Kalau sekarang masih sendiri Pak, pada punya mobil. Itu mungkin di keremajaan saya. Kemudian juga saya pernah di olahraga gitu kan. Ya dulu memang hobi saya main bulu tangkis. Nah di sini pernah menjabat jadi ketua PB. Waktu itu PB Sahabat itu. Sebelum orang-orang pada punya seragam, saya duluan menciptakan atau membuat seragam PB Sahabat gitu kan. Jadi namanya kan terangkat gitu loh PB itu dengan banyaknya kostum yang dipakai oleh pemain-pemain. Jadi bukan hanya di turnamen saja, di kesehariannya pun kita mempromosi, membranding lah Sahabat itu. Jadi ilmunya pasti berarti dari ilmu marketing gitu Pak ya? Jadi ilmu marketing itu memang sangat luas gitu. Jadi bukan hanya di dunia kerjaan saja, di kehidupan pribadi sendiri pun kalau kita tidak mempunyai ilmu marketing. Contoh Bang Algi,
kalau nggak bisa mempromosikan diri belum tentu dapat istri gitu kan sebenarnya. Iya, iya, iya. Saya diam aja pada ngantri Pak. Ya kan karena bisa mempromosikan diri, ketua Karang Taruna gitu kan, kerjanya di Pemda, ya itu salah satu promosi diri kan. Iya. Gitu. Oh. Jadi dari situlah baru terangkat nama Bapak juga. Iya, jadi di ketua remaja, ketua PB, terus agak melebar dikit ketua forum musola dan masjid sepondok Cabe Ilir. Oh. Pernah waktu itu penggagasnya orang mana itu, orang daerah juga namanya Insinyur Bagas Biantoro, mengumpulkan tokoh-tokoh pemuda sepondok Cabe Ilir gitu kan. Saya perwakilan dari Cabe sebelah barat, terus siapa lagi dulu, Ustaz Ajis itu ya. Terus dibentuklah ketuanya gitu. Waktu awal pertama bentukan masih orang sebelah timur gitu. Agus ya, Pak Agus ya. Terus Ustaz Fadilah gitu. Akhirnya kita setiap minggu pagi tuh pengajian antar musola gitu kan. Oh, keliling gitu. Jadi untuk silaturahmi gitu kan. Oh, ternyata sepondok Cabe Ilir itu cukup banyak gitu musola gitu loh. Gitu. Di samping itu juga mungkin remaja-remaja dulu kan kondangannya masih ikut rombongan gitu. Iya. Gitu, ikut rombongan. Nah itulah asal muasalnya mungkin nggak tahu saya terpilih jadi ketua RW itu dasar apa gitu loh. Mungkin karena mereka menilainya saya ini aktif baik di pemudaan maupun di orang di atas kita gitu kan. Gitu, jadi terbentuk atau tercetuslah nama saya. Dan itu semua keluarga kaget juga tuh Pak, tiba-tiba muncul lah, kok nama hakim digadang-gadang untuk menggantikan RW gitu. Iya, saya juga nggak ngerti juga, jangankan orang tua saya sendiri kaget. Makanya sebelum-sebelumnya saya juga nggak tahu gitu loh. Jadi RW sebelumnya kan sudah menjabat 15 tahun kalau salah ya, 15 tahun, sehingga tuntutan untuk peremajaan gitu, ada tuntutan peremajaan. Akhirnya tokoh-tokoh kita nih berembuk gitu kan, ketua-ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. RW lama menyerahkan jabatannya. Nah, itu waktu itu ke Pak Mandor lah, Pak Mandor Makmun ya, dia menerima jabatan dari lama. Akhirnya memperakarsai Pak Mandor itu, bentuklah KPU untuk pemilihan gitu, pemilihan RW, PKW. Ya, karena memang tidak ada biaya, mau acara seperti pemilihan umum pada layaknya, tapi kan tidak ada biaya. Akhirnya perwakilan beberapa tokoh saja gitu dibentuk panitia. Waktu itu ketua KPU-nya atau ketua panitianya kalau salah Pak Hamidi Guru deh ya, dia ketua panitia. Saya belum ikut-ikutan, saya belum tahu, belum gabung, masih RT dan tokoh-tokoh daripada tokoh-tokoh masyarakat. Beberapa kali pertemuan waktu itu jadi mau diadakan pemilihan, tetapi cuma perwakilan dari tiap masing-masing RT. Misalnya satu RT itu 10 orang gitu kan. Di RW 1 kan ada 6 RT, berarti 60 orang. Ditambah tokoh-tokoh. Jadi baik tokoh pemudanya, tokoh masyarakatnya. Waktu itu pemilihan mau diadakan di SD. Nah, karena mau menjelang pemilihan pilpres apa waktu itu ya, ada instruksi dari lurah, tidak boleh ada kumpul-kumpul gitu loh. Mandor dapat intervensi seperti itu ya, nggak boleh gitu. Akhirnya Mandor dilema juga kan, antara mau dilanjut atau tidak gitu loh. Kalau tidak mau dilanjut, takut kena ditegur sama lurah gitu kan. Mau tidak dilanjut, orang terlanjur kumpul. Akhirnya cepat memanas juga tuh, jadi antara mau dilanjut sama tidak gitu. Kemudian pemilihan akhirnya pada intinya nggak jadi pemilihan, bubar dah tuh. Sehingga udah ditunda gitu kan sampai pemilihan presiden selesai. Nah, tahun 2015 masalah itu ya. Terus setelah itu kumpul lagi tuh
RT musyawarah lagi. Ini belum juga ketemu, belum mufakat juga apakah penunjukan langsung aja atau bagaimana gitu rapat. Jadi ada pertemuan pertama, pertemuan ketiga, kedua, ketiga, saya lihat berita acaranya tuh. Akhir kesimpulannya dari panitia, udahlah masing-masing RT tunjuk nama siapa gitu Oh, loh. caranya begitu tuh. Iya, caranya gitu. Ini juga saya diceritainnya begitu gitu ya. Jadi masing-masing RT 1 sampai 2 sampai 6 itu ketemu udah pada tanggal hari berapa gitu kan. Ketemu di satu tempat. Mana? Siapa namanya RT 1 misalnya gitu kan ya. Iya. RT 2 siapa gitu loh. Dilalahin nama saya yang keluar itu. Pada menunjuknya ke nama saya gitu loh. 6 RT itu gitu loh. Waktu itu kan RT 1 RT Heroni, RT 2 RT Yanto, RT 3 RT almarhum RT Susantoro, RT 4 Ayah Mansur, RT 5 RT Samsudin, RT 6 masih RT Tamami. Padahal posisi itu Pak RW usianya jauh lebih muda ya dibandingkan mereka semua ya Pak ya? Iya, saya paling junior. Itu pun nggak tahu, saya masih di pondok habis nengokin anak gitu kan. Kaget, saya pulang malam gitu loh. Ditelepon, Pak Hakim di mana posisi waktu itu? RT Yanto, Pak Mandor nelfon. Ini saya masih di Lebak Bulus, nah. Kenapa ya? Ini pada mau silaturahmi nih. Silaturahmi, saya bilang kaget kan gitu kan. Silaturahmi apa? Yaudah tunggu aja di rumah ada yang ditunggu. Oh jadi sampai di rumah tuh orang udah pada ngerubung tuh Pak? Udah banyak, ada panitia itu, RT 6 RT dan tokoh-tokoh sama panitia itu udah pada ke rumah saya nggak tahu sebelumnya gitu loh. Dari gitu kan rumah emang masih gelap, saya belum ada yang hidupin gitu. Ya masuklah, singkat cerita silaturahmi mereka membawa ingin meminang saya untuk menjadi ketua RW. Secara aklamasi, nggak ada calon yang lain. Karena saya kaget gitu loh. Jadi RW, bagaimana ceritanya? Saya bilang gitu kan. Jadi RT saya belum pernah terus jadi RW gitu. Ya kan kayak sekarang tuh juga banyak Pak, nggak mesti dari wali kota, gubernur ke presiden nggak juga kan Pak. Jadi dari wali kota bisa jadi gubernur, bisa juga langsung jadi presiden bisa Pak. Sekarang tuh. Tapi bukan bantuan beda itu. Bukan bantuan paman kan? Oh bukan. Nggak dibantuin paman kan Pak? Jadi enggak ya. Nggak ada. Waktu itu malah saya sodorkan abang saya aja, saya bilang gitu. Pertama secara pendidikan abang saya ada, kemudian juga secara kerjaan dia lebih udah punya kerja tetap gitu kan. Kalau saya kan belum gitu loh. Akhirnya ya pertimbangan penilaian mereka panitia dan ketua RT itu tetap maunya saya. Ya saya panggil lah saudara-saudara. Waktu itu saudara saya menolak udah. Saya belum siap lah ibaratnya. Termasuk istri itu paling menolak banget kali Pak ya? Iya belum tahu lah dia. Belum tahu juga. Ngerti gitu ya. Jadi gimana? Saya panggil orang tua saya, kakak-kakak saya semua tuh. Saudara kan kalau saya tuh biasa kalau apa-apa musyawarah saya sekecil apapun urusan saya sama abang-abang saya sama ibu-ibu orang tua saya berdiskusi panggil gitu. Ya akhirnya orang tua saya meskipun saya sudah menolak tetapi tetap diminta, saya minta persetujuan orang tua. Mak ini kan lihat ini kita disuruh untuk jadi RW gimana kira-kira? Ya kata Mbak ya kalau memang orang-orang pada menyetujui, bismillah aja dibilang kita niatkan buat ibadah. Gitu. Akhirnya karena orang tua yang ngomong, ya saya menerima lah untuk jadi RW dah tuh. Iya. Jadi panitia itu pokoknya Bang Hakim udah terima ini aja, udah siap aja gitu. Nanti semua kita yang siap-siapin gitu loh. Kayak pelantikan acara apa gitu. Pokoknya datang bawa jas aja gitu. Jadi ada persiapannya itu setelah seminggu laporan dikasih tahu lurah pelantikan gitu loh. Jadi semua itu di teman-teman RT senior itu panitia sudah menyiapkan gitu.
tendanya, terus Oh. masak-masaknya gitu, Oh. sampai musiknya. Ini benar-benar dari bawah ini. Iya. Waduh. Akar rumputnya bergerak semua. Iya, jadi ya udah, ya Bismillah seperti tadi orang tua saya pesan, kita nyetir buat ibadah seperti gitu. Dan ini periode yang kedua ya Pak RW ya? Ya. Periode yang Kalau kedua. periode berarti kalau secara periode ya ketiga. Ketiga. Gitu. Oh. Karena kalau sekarang kan ada undang-undang baru dari Iya. wali kota Iya, gitu iya. ya. Jadi RW atau RT masa jabatannya 5 tahun sekarang itu. Dan hanya 2 periode. 2 periode. Kalau 3 periode kan harus ganti konstitusi Pak ya. Iya. Masnya mudah-mudahan diganti. Iya iya iya. Dan itu selama periode selama Pak RW menjabat ini sudah banyak prestasi yang didapat di RW 1 ini Pak ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Ah. Dia memang karena keinginan atau ke tekad kita bagaimanapun seperti yang prinsip saya gitu ya. Ah. Jangan biasa-biasa saja gitu. Iya, Orang iya. marketing begitu. Iya iya Kita iya. di marketing kalau biasa-biasa saja orang lain seperti itu juga gitu. Iya, Kita harus iya. luar biasa gitu kan. Ya mulai dilakukan perjuangan itu. Pikir saya salah satunya untuk kita bisa berkomunikasi kan harus ada wadah, ada Iya, tempat iya. gitu kan ya. Akhirnya karena di kita ada lahan kosong, Iya. saya berkonsultasi sama pemilik tanah itu, saya pinjamlah tanahnya. Saat itu tanah sebelum Balai Warga itu tahu sendiri itu dulu Iya. hutan jambu gitu kan, Iya, iya. berpisang gitu kan. Kita mau kerja bakti, saya belum berani gitu loh. Berani, yang penting udah saya aja dulu deh. Saya kepingin punya lapangan bola nih buat anak-anak gitu. Ya anak-anak kecil tuh, anak-anak SD itu mulai bersihin rumput-rumput gitu loh. Oh. Mungkin kalau ada foto-fotonya mah saking itu gak ada yang moto saya. Jadi pokoknya anak-anak kerja kayak beliin gorengan gitu kan. Ngeteh-ngeteh pada senang udah anak-anak gitu. Awalnya seperti itu. Kemudian membersihkan akar-akar jambu. Waktu itu kan lahan itu buat ternak jambu untuk ini ya, yayasan kalau salah. Iya iya jambu. Terus Randy buat gelantungan itu. iya itu banyak bener akar-akar. Kemudian juga pohon-pohon pisang. Pernah kerja bakti kan yang namanya kerja bakti ngerubung-ngerubungin daun pohon pisang. Sedangkan pohon pisang kalau nggak diangkat-angkat, Iya, tumbuh lagi cepet, alang-alang gitu ya. Ya mau nggak mau akarnya bagaimana supaya kerangkat itu, ya saya suruh buat tukang yang benar-benar kerja untuk ngangkat. Baru itu. udah manggil sidang Iya. dah itu mah. Iya. Dan wadahnya itu tempat gubuknya itu belum seperti saat ini. Iya iya. Dulu masih pakai di Kapling sana kan dekat pabrik tahu itu masih empang-empang banyak pohon kelapa tuh. Sedangkan mau dibikin kapling kan, Iya. banyak ditebang-tebangin pohon kelapanya. Saya minta tuh pohon kelapanya. Jadi ngangkutin tuh. Jadi benar-benar dari nol banget gitu kan. Oh iya iya iya. Bikin tiang buat Pohon gubuk itu. kelapa dari pohon kelapa Dari tuh, pohon Pak, ya. kelapa, jadi Oh. kelapa itu pada nyebur ke empang, basah-basahan, ngangkat gitu kan, naikin ke gerobak, dorong satu. Berapa tiang waktu itu? Ada 1, 2, 3, 4, 6 apa nggak salah? 6 tiang. 6 tiang pohon kelapa itu. Asbesnya, kita nyari asbes bekas gitu kan. Waktu itu Amil Marjaya, untung Amil Marjaya juga mau kita ajak kerjasama gitu kan. Bikinlah itu. Jadi kalau ada dokumentasi ya ada foto-fotonya itu. Iya, Jadi iya. dari awal kita bikin pakai asbes bekas, kayu kelapa. Karena kayu kelapa bukan kayu kelapa tua, kayu kelapa muda kan gampang dimakan rayap gitu. Ya ampun gantung ini. Jadi di luar mah bagus, nggak tahu ya dalamnya kopong gitu. Makan rayap gitu. Akhirnya meskipun lama-lama kan tahu tuh, wah kita punya balai warga, kegiatan apa-apa saya sentralkan di balai warga gitu loh. Jadi mau rapat makam, rapat pengurus, rapat pemuda, gitu kan? Ya di balai warga itu, meskipun kondisi balai keadaan seperti itu, gitu. Yang penting di bawahnya udah dikasih keramik, kita bikin kamar mandi, gitu kan ya. Gitu riwayatnya. Jadi pembentukan camat sudah sampai situ gitu kan. Ya alhamdulillah untuk nge-branding tadi saya bilang tadi kan, ya kita harus beda dari yang lain gitu. Saya bentuklah Karang Taruna dan Bang Agi yang cukup mendongkrak wilayah RW 01 gitu kan. Jadi sementara di 12 RW yang lain kan belum punya Karang Taruna RW gitu, baru di RW 01. Jadi kegiatan-kegiatan RW 01 alhamdulillah berkat
pemilihan pemilihan Karang Taruna seperti pemilihan pilkada pada umumnya gitu ya, kita pasang banner, pasang gede iklan-iklan di radio untuk Taruna ya, itu kayak masih Iya. ya itu panggil, kita undang pejabat-pejabat sehingga Panelisnya itu dari universitas apa lagi tuh Pak ya? panelisnya banyak gitu. Iya. Jadi benar-benar hasil pilihan pemuda itu ya. Jadi bukan asal tunjuk gitu. Ya jadi perjuangannya luar biasa lah Pak ya di awal-awal sampai sekarang kan katakanlah masyarakat sudah mau menikmatinya lah ya. Jadi banyak hal yang diambil dari marketing Pak RW bawa untuk kepemimpinan Pak RW selama ini gitu ya. Besok bawa jadi marketing. Kalau mau jadi RW nggak harus jadi marketing dulu kan Pak? Enggak. Jualan dulu. Banyak jualan bakwan kan jadi pejabat. Iya. Udah. Takutnya nggak tayang nih. Pak RW makasih banyak buat waktunya. Insya Allah nanti kita sambung lagi setelah pemilu Pak ya gitu. Jadi saya pengen tahu ini kemarin Pak RW juga jauh ini apa menang apa kagak nih kira-kira. Kalau sekarang kayaknya nggak enak diomongin depan publik gitu. Takutnya beda pilihan masalah gitu Pak. Begitu Pak RW, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jadi habis ini kita ayam tadi Pak udah dikejar Pak. Sampai jumpa di Talas Podcast berikutnya. Terima kasih.